Jawabannya yang pertama sederhana. Sebagai seorang anak tidak boleh suudzon kepada bapak. Itu bukan merenggut. Sebetulnya kadang menginginkan anaknya nikah sudah dalam keadaan siap. Bukan merenggut. Jadi bahasanya dirubah nanti. Tidak merenggut. Dia tuh menginginkan kamu tuh nikah kalau kita sudah punya persiapan. Nah, kalau ternyata memang bapaknya tuh repot, nah nanti yang ngomong jangan Anda. Misalnya mungkin yang seperti yang ditanyakan banyak. Seorang bapak itu kadang nggak mengerti, menganggap anak selamanya anak terus. Tidak bapak, ibu yang soleh, jangan anggap anakmu selamanya sebagai anak, tapi harus kita sesaat kita anggap anak kita sebagai seorang wanita atau seorang pria yang punya kebutuhan khusus. Seorang bapak kadang melihat anaknya sebagai anak terus. Di saat dia mau ngomong masalah pernikahan, belum waktunya. Memang bapaknya sudah setengah rongsok ibaratnya sudah. Nggak ada semangat hubungan suami istri kata. Anaknya tuh hidup di era di zaman ini sudah zaman ngaco ini. Makanya kalau ada seorang anak ngomong pernikahan itu sebetulnya karena dia takut kepada Allah. Bapaknya keras kepala. Ya, selesaikan kuliah dulu, nggak bisa. Bikin malu aja, baru masuk kuliah minta nikah. Akhirnya betul, sang anak mau ngomong lagi sama bapaknya malu. Tapi urusan syahwatnya selalu bangkit. Akhirnya betul, dia dapat sarjana ekonomi plus zina. Bapaknya ke neraka dulu. Makanya menikah sambil belajar juga gak ada masalah, asalkan ada kesepakatan yang baik. Kami dulu waktu sekolah nikah, dan kita pakai rumus sederhana, saya serika, jadi istri nemeni bertahun-tahun, hampir 6 tahun nemeni kuliah di luar negeri lagi. Jadi duit pas-pasan. Makanya caranya gampang, BSS, bayar sendiri-sendiri. Nah, sehingga sampai 6 tahun kita tidak sempat membelikan baju. Setiap mau dibelikan baju, nanti sajalah kalau mau pulang, buat makan sajalah. Kadang listrik dicabut kehabisan ya, cabut. Kalau cabut musim panas ajib itu, mateng itu. Nah, ini pernah kejadian begitu. Tapi kita yang penting halal dulu. Jadi dahulukan yang halal ya para orang tua. Jangan siksa anakmu urusan kebutuhan pribadinya. Ada sebagian orang tua egois seperti itu, nggak bisa. Selesaikan kuliah dulu, mapan dulu, kerja dulu. Kerja nggak dapat duit, nggak nikah akhirnya. Padahal sudah dijanjikan rizkimu setelah nikah. Ayo, yakunu fuqara yughnihimullah. Sudah dijanjikan. Kalau lagi bujang cari duit susah, nikah. Amin. Siap. Tapi nikahnya milih yang benar. Nikah dapat istri setiap hari ngajak shopping, sunyung sebelah. Nah, jadi istri yang solehah di rumah yang baik. Jadi para orang tua kami himbau, kalau ada orang tua seperti itu, apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak? Anda jangan nasihati orang tua, nggak pantas. Tapi Anda bisa minta tolong kepada orang lain yang dikagumi, dihormati oleh orang tua Anda. Anda minta tolong, assalamualaikum, tolong sampaikan ke bapak saya, nasihati masalah ini. Mungkin dengan begitu dan pemahaman akan luluh. Tapi tidak boleh suudzon sama bapak. Bapakmu adalah orang yang mencintaimu. Hanya kadang wawasan orang tua berbeda-beda sehingga tidak mengerti bagaimana menyelamatkan anak. Kadang ingin menyelamatkan tapi ternyata menjerumuskan, khususnya masalah pernikahan. Maunya biar hidupnya baik dalam pernikahan, tapi tanpa disadari menjerumuskan anaknya dalam zina karena menunda pernikahan. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak kita dari zina. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.